akhir 2005 itu kasus. Jadi papa mama udah ibarat habis itu harus batu balang, solnya udah terlepas. Akhirnya saya bawa ke tukang sol, jadi diganti solnya pakai yang punya tentara itu. Pada patungan bantuin saya duitnya, udah beli kasur, beli apa. Celengan untuk Ray. Habis itu Dan tangan dong. Dan bukan ganti. yes. Selamat sore. Selamat sore. Selamat Sore. selamat Siang pagi. pagi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore. Sore dan malam. Baik. Terima kasih sudah mengizinkan kami. Iya. Ini pasti presiden ini. Pegang kan, cek. Lu gua nggak perlu lu. Emang nggak perlu pegang. Terima kasih Pak Ya. untuk waktu. Sama-sama. Terima kasih Terima sudah kasih. datang ke Cibinong. Kita yang terima kasih udah diundang ya. Iya. Kita yang minta kamu. Kita yang diundang. Iya. Kita siapa dulu? Mohon ya. Iya mohon. Pak mau ngobrol sedikit tentang perjalanan karir lah. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup ya. Kalau dulu di TV itu from zero to hero. Yul. Betul. Kenal deh lu copyright satu. Gimana Pak? Pak kira-kira masih ingat mulai tertarik sama motor Di dunia otomotif ya? Jadi kalau untuk otomotif itu sudah dari keluarga, teman-teman dari di Kupang, terutama dari Kupang sudah dari keluarga sendiri senang otomotif, dari papa, dari om, dari teman-temannya papa juga semua. pembalap. Jadi perjalanannya mulai dari Kupang itu mulai balap itu sekitar tahun 2002. Mulai balap Itu dalam kita SMA ya. SMP kalau tidak salah tuh kelas 1 SMP Motor. 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 Awal start balapnya dari Kupang tahun 2002. Mulai dari situ awal masa balap, pertama coba balap, nah, baru latihan, terus habis itu sakit selama 2 bulan. Sakit apa itu? Kayak orang malaria, dan campur-campur orang demam. 2 bulan begitu. Iya. Nah dari situ mama tidak izinin balap lagi. Nah 2003 coba lagi. 2003 coba lagi. Nah waktu coba langsung ikut di event resmi dan waktu itu langsung juara. Nah mulai dari situ juara terus. Papa melihat kayaknya anak ini ada bakat, akhirnya bikinlah motor. Tadinya masih pakai motor standar. Oh. Pakai motor standar. Setelah itu Seperti motor. buat motor di Bali dulu. Kan dari kita di Kupang itu kalau bikin motor di luar Pulau Kupang itu udah paling bagus lah. Rasanya udah paling bagus. Jadi buat di Bali dulu, habis itu pakai untuk balap Kejurnas di Kupang tahun 2003 itu. Selama 1 tahun perjalanan mulai ada peningkatan prestasi. Papa melihat kayaknya tidak cocok lagi dengan spek motor seperti ini. Akhirnya bikin di Jawa, di Jogja, di Manual Tech Jogja. Itu 2004 itu. Motor apa ini bang? Suzuki Shogun. Sobat 110. Iya. Habis itu udah perjalanan waktu 2004 balap, udah mulai prestasi mulai 2004 2005 dan kalau nggak salah itu udah prestasi terus. Nah masuk 2006 akhir 2005 itu kasus. Jadi papa mama udah ibarat kata namanya orang hobi sudah tidak kuat. Tambah lagi kan kita di Kupang itu
kalau mulai prestasi itu pasti senang, banyak cewek. Godaan ya, Iya, godaan. jadi banyak cewek, akhirnya pembalap kurang fokus. Orang tua bicara, kamu kalau mau jadi pembalap sekalian, mau jadi pemain cewek sekalian, jangan Dipilih, setengah-setengah. dipilih ya. Akhirnya dikasih pilihan di akhir 2005 itu, kamu mau balap, ambil jalan kamu sendiri. Kalau mau sekolah kita danain, karena orang tua sudah tidak sanggup untuk biaya balap, karena kita modelnya cuma orang hobi. Iya. Dan kalau habisin duit ke kamu terus, kakak-kakak kamu atau adik kamu pasti banyak yang protes. Habis itu sudah tambah lagi ada kasus cewek-cewek begitulah. Akhirnya orang tua ribut, pokoknya ribut lah. Papa tuh nggak senang saya kayak begitu. Ya saya kan lagi senang. Menikmati ya. Iya. Judulnya Kenakalan Remaja. Betul. Pas ini. Jadi mulai lagi senang, akhirnya udahlah ribut di rumah. Akhirnya saya pilih, saya merantau 2006 itu. Saya merantau ke Bali. Akhir dari 2005 masuk 2006 awal tahun itu saya merantau ke Bali dengan tidak membawa apa-apa dari rumah. Jadi pakaiannya ada di badan, sama cuma modal HP waktu itu. Waktu itu zaman balap juara-juara terus, jadi punya uang beli handphone Nokia lah 6.600. Saat itu memang lagi hits, handphone itu lagi hits. Mewah betul ya. Dan beli modal handphone itu, wah mau berangkat pun juga kasus juga, karena orang tua udah tahu saya kabur dari rumah, karena kita di Kupang itu lingkup kecil. Mereka tahu kalau saya mau kabur ke Bali. Akhirnya saudara-saudara banyak jegat saya di mana? Di airport. Tapi karena saya rumahnya di Kupang, saya sering main sama anak-anak dekat bandara. Akhirnya saya banyak dibantu. Lewatnya pintu rahasia. Waktu itu langsung terbang Bali. Nah di Bali itu ada saudara, ada kakak lah di sana. Tapi mereka udah tahu kayaknya saya di Bali. Mereka telepon kakak saya, kalau kamu tampung Ray berarti kamu sama aja mau musuhin keluarga. Oh, ini orangnya keluarga ini berarti nih. Jadi ya saya bilang ya udahlah, saya nggak ikut campur. Saya coba urus diri sendiri. Akhirnya jual HP, beli handphone lah yang kecil, asal punya handphone. Tinggal di kos-kosan. Iya, hidup lah ya. Pagi itu mulai dari situ 1 minggu tuh saya belum ada aktivitas apa-apa, jadi tiap hari di kosan apa segala macam. Kosan pun juga masih kosan yang ala kadar, yaitu mungkin kosan buat pemulung atau apalah, soalnya dia kosan itu bentuknya anyaman, kayak anyaman bambu gitu. Bedeng. Nah, ya kurang lebih begitulah. Tidur situ 1 minggu kok gak ada aktivitas. Akhirnya belilah koran. Waktu itu beli koran, lihat iklan. Dulu kan masih ada lowongan pekerjaan apa segala macam. Akhirnya lihat koran, wah ada lowongan butuh mekanik. Nah, habis dari situ saya coba lamar ke tempat itu. Nah, terima, pergi itu naik angkot, pergi waktu itu. Nah, coba lamar di tempat itu. Akhirnya saya diterima. Nah, saya diterima dengan syarat kerja sehari digaji 15.000 per hari. Makan siangnya dibayari, ditanggung. Dikasih. Nah habis itu sudah kerja selama kurang lebih 3 bulan. Nah waktu itu karena tahun-tahun sebelum 2003, 2004, 2005 saya juga sudah balap. Kalau di Kupang itu di namanya Region 3, Bali, NTB, Kupang, NTT. Nah udah pernah balap sama papa tuh, ikut kejurnas kejuaraan nasional di Region 3 itu. Jadi banyak teman-teman di Bali juga udah tahu kalau saya balap, di NTB juga. Nah waktu itu saya di Bali kerja. Nah kebetulan bengkel itu tuh dekat lampu merah, jadi pas berhenti. Nah Jamrut, ada pembalap senior di Bali namanya Jamrut. Nah, dia lihat saya di tempat itu. Dia panggil, kamu ngapain di situ? Saya bilang saya kerja. Kok kamu nggak balap lagi? Enggak, karena saya pengen mandiri. Mau nggak kamu ikut kerja di bengkel saya aja? Akhirnya diajak. Tapi kerja di bengkel? Iya, kerja di bengkel dulu, di bengkel Jamrut ini. Jadi dia punya tim balap. Jadi
jatuhnya kru lah, Ya, buat ganti-ganti ban apa segala Iya. macam, jadinya kru. Nah setelah itu kerja di tempat jamrut kurang lebih 2 bulan. Waktu itu ada balap sidiknya berhalangan hadir karena sakit. Akhirnya dia minta, "Rey, lu bisa nggak? Masih bisa nggak kamu balap?" Saya bilang kalau dikasih kesempatan saya coba, tapi saya tidak yakin kalau saya bisa menang. Saya juga sudah lama tidak balap. Oh ya udah. Tapi dalam hati saya punya impian saya bisa balap. Iya. Nah akhirnya habis itu pas ada balap dia kasih ikut saya, kasih ikut. Nah kebetulan di tim Jamrut itu selama dia punya tim balap sendiri tidak pernah juara 1. Pas saya join itu langsung juara 1. Nah itu saya masih ingat, saya balap dengan pakaian ala adat. Saya waktu itu saya bilang saya mau balap, itu mau balap mau, tapi saya nggak punya wetpak. Saya bilang itu ada wetpak di atas kandang ayam, kata dia. Akhirnya ya sudah, saya ambil wetpak itu, saya sikat bersih-bersih. Jadi punya sepatu balap udah solnya udah terlepas lah. Motor apa itu bang? Masih di Suzuki juga tuh, Oh. Shogun lah, Shogun 125 tuh. Oh. Habis itu waduh sepatu balap solnya udah terlepas. Akhirnya saya bawa ke tukang sol, jadi diganti solnya pakai yang punya tentara itu. Masih ada kalau nggak salah saya fotonya. Habis itu sudah balap juara 1. Habis juara 1 dia bilang, sudahlah kamu gak usah bantu lagi, ditambah pikiran lagi. Nah lagi, kamu gak usah bantu, kamu jadi pembalap saya aja. Nah, waduh udah senang nih, bayaran mulai ada. Nah, dia pikiran bahwa ini Nah. pecat apa gimana nih? Tadi singkat cerita dari yang saya di bengkel itu, di bengkel harian itu bulan pertama belum dapat penghasilan. Saya beli sepeda goes biasa. Nah udah beli goes, jadi dulunya beberapa di bengkel itu naik angkot dan saya naik sepeda. Pas di Jamrut juga masih sama naik sepeda, hanya saya pindah kontrakan. Nah mulai saya juara 1 ikut balap berapa kali saya mulailah. Tadinya kos cuma 175.000, saya pindah ke kos yang 350.000. Udah pindah situ, nah, udah mulai ada penghasilan. Saya rasa cukup karena waktu itu kurang lebih gaji cuma 750.000 di Bali. Saya rasa cukup nih bisa bayar kos. Akhirnya karena naik sepeda lama-lama capek, beli motor. Waktu itu karena ada duit hadiah, beli motor habis. Motor DP 5 juta, cicilannya 450, kos 3,5, duit dari mana kan? Hitung-hitungannya jatuhnya 800, sedangkan gaji per bulan cuma 7,5. Tapi waktu itu saya akhirnya punya keyakinan aja, selagi saya niatnya benar pasti ada jalan. Nah akhirnya dengan begitu sih, dengan kos ala kadar bisa kredit sana sih, bisa bayar kos, bayar cicilan motor, tapi di kos tuh kayak bisa beli kasur, bisa beli apa, terus ada rezeki aja mengalir terus. Akhirnya dari situ saya punya keyakinan suatu saat saya pasti bisa besar. Nah di situ sudah berjalan waktu sama Jamrut. Mulai itu tim itu mulai naik step, mulai champion. Orang tua saya dengar, pas waktu itu saya main di kakak saya di Bali. Mereka udah tahu kalau saya juara, saya main. Papa saya telepon, kakak saya kasih loudspeaker. Ini bingung nih sama adik kamu, udah berapa bulan nggak ada kabar. Ini dia lagi di sini cuci motor. Wah, udah tuh kena maki. Tahu lah kalau orang timur kan pasti kayak begitu. Jadi Bukan di saya, lebih lagi dulu aku yang ada. nadanya tuh kasar sebenarnya, tapi ya artinya ya tahu. Hanya saya pesan sama kakak saya, kasih tahu mereka kalau saya belum sukses, saya belum juara, saya nggak akan pulang. Karena dulu itu di keluarga banyak kontroversi, terutama dari keluarga papa, keluarga mama. Mereka bicara, ngapain kasih Rey balap, biaya besar, terus balap tidak ada masa depan, tidak ada masa depan. Tapi saya punya tekad, nanti lihat ya, satu saat saya akan kasih tahu kalau balapan itu punya masa depan. Nah dari situ sudah tuh
sudah kena marah apa segala macam. Ya udahlah, saya nggak mau ngomong dulu, tapi kasih tahu ya, kalau saya sukses baru saya pulang. Nah di situ sudah tuh 2006 balap sama Jamrut di penghujung tahun. Memang waktu dari Kupang tuh saya udah punya impian kalau saya harus balap di Jawa. Iya. Nah akhir 2006 itu saya ditawarin sama Honda Bali, lu mau nggak balap OMR? OMR tuh One Make Race Honda, ada di Jogja dan di Surabaya. Oh. Nah kebetulan waktu itu saya sama Jamrut udah mulai kusut juga, jadi saya tahu intinya kan kalau kita di racing team ada keterbukaan apa segala macam. Jadi tim itu sudah mulai settle, sudah mulai dapat banyak sponsor, tapi kok saya begini-begini aja. Padahal kan namanya tim, semua tetap harus ada evaluasi apa segala macam. Nah habis itu sudah saya ditawari, saya pindah. Udahlah segini cita-cita saya ini jangan sampai kelewatan. Nah pertama ikut Honda itu akhir 2006 masuk balap di Jogja. Wah ini baru lihat di balap top ngumpul semua nih. Tapi saya punya tekad besar, saya harus paling enggak saya datang sini. Pertama saya bikin perlawanan dulu, juara urusan belakang lah. Nah 2006 itu balap langsung nomor 5. Nomor 5 itu udah senang banget, saya bisa lawan balap-balap top di sana. Dengan nomor 5 itu udah bagus. Akhirnya ya udah nomor 5. Mungkin dari Honda Bali waktu itu dia ini ada bakat juga, karena sebelum-sebelumnya dia punya pembalap tapi bersaingnya urutan belasan terus. Nah habis itu mau nggak rela, ada seri final di Surabaya, saya langsung bilang mau. Habis itu berangkat ke Surabaya balap. Nah itu saya juara 3 di situ. Podium. Race 1, race 2 juara 3. Akhirnya sudah tahun depan kamu full Honda Astra Bali kontrak. Nah habis itu 2007 udah gabung sama mereka itu juga gaji masih sama 1 juta kalau nggak salah ya, 1 juta. Habis itu gaji 1 juta berjalan 1 tahun. Nah itu pernah bikin sejarah tuh. Dulu di kejuaraan nasional tuh motor Honda paling takut untuk bersaing di kejurnas, karena basicnya Honda itu motor hari-hari. Image di orang tuh motor hari-hari lah Honda. Akhirnya saya patahin omongan itu. Saya waktu itu dari tim juga anaknya Om Sia itu kerjanya juga bagus, latihannya rutin, persiapannya matang. Nanti kita riset terus dari itu join di kejurnas pakai Honda. Nah waktu itu balap ada cuma 4 seri dalam setahun. Nah, untuk regional Kupang. Regional 3 itu. Iya, regional NTB Bali. Nah, dalam setahun itu juara baru 2 seri langsung. Itu kan ada race 1, race 2. Poin saya itu udah 100, yang lawan saya itu masih di bawah 50. Nah, udah hampir pasti saya juara nih. 2 seri berikutnya saya finishing terus, pasti juara. Makanya saya nggak mau tahu. Saya nggak mau, saya bilang ini amat pas ini saya harus sikat bersih, nggak boleh ada yang bolong. Nah habis itu juara tuh 2007. Nah itu habis itu pas ada balap itu kan saya pulang ke rumah. Nah itu papa mama saya tadinya keras, udah tuh agak lembek sama saya karena masih agak lembek. Jadi kencangnya masih ya. Karena ya mungkin saya juga ingin tunjukin ke mereka kalau saya tidak seperti apa yang mereka pikirin. Jadi saya memang benar-benar niatnya saya udah harus balap prestasi, bisa kasih hidup keluarga, terutama papa mama saya harus kasih senang dari hasil balap saya. Nah 2007 saya balik itu udah agak ya inilah akhirnya dukung, mereka percaya kalau saya bisa mandiri. Nah habis itu sudah 2007 akhir karena juara nasional ada event final seluruh region itu datang di Sentul. Datang di Sentul dulu pertama kali datang Sentul nih, datang waktu itu memang gak juara 3 besar tapi nomor 4. Akhirnya total keseluruhan juara 2 nasional Indonesia untuk kelas yang 125 cc. Nah waktu itu singkat lagi cerita, saya nginapnya di Bogor. Saya bilang Bogor ini enak ya, satu saat saya harus punya rumah di situ. Itu saya ngomong sama mekanik saya sama guru pertama datang sini.
Satu saat saya ngomong, satu saat saya harus punya rumah daerah Bogor. Nah, habis itu sudah tuh 2007 papa saya udah tahu udah baikan. Kan papa dekat sama Om Helmi suka. Akhirnya sudah telepon-teleponan, Om Helmi juga dengar kalau saya udah mulai prestasi. Akhirnya Om Helmi telepon bapak, itu deh saya ambil aja ikuti Pertamina. Titipnya di Denso, karena Pertamina ada support Denso, junior Denso itu, makanya titip saya ke Pertamina, ya namanya. Akhirnya titip ke situ 2008 awal tahun, dikasih ikut training fisik sama Om Helmi di Solo, di tempatnya Mas Denny Orlando. Fisik di situ selama 2 bulan, habis itu ke Jakarta bulan Maret ke Jakarta. Nah, datang Jakarta. Waktu itu tinggal di rumah Pak Helmi. Balik lagi kita ke Jakarta, namanya orang kampung ya. Ya sapa aja kalau datang ke Jakarta tuh iman atau mentalnya gak kuat pas selesai. Iya, betul. Jadi datang tuh dengan segala fasilitas, dengan nilai kontrak yang bagus, atas segala anggap aja orang yang berpunya lah, udah ada semua. Nah, akhirnya balapan itu jadi kayak kurang fokus waktu entah saya yang kurang fokus atau waktu itu dari tim yang kurang persiapan. Saya juga waktu itu sampai hari ini masih belum bisa bilang itu tim yang salah atau apa. Hanya 2008 tuh balap gak ada prestasi sama sekali, finish tarung tapi ya tetap gak ada prestasi. Akhirnya 2000, karena kan waktu 2008 itu balap sama balap siang sama balap malamnya imbang. Jadi balapnya namanya baru ke Jakarta kan, kehidupan Jakarta kan. Balap resmi bagian balapan ya. Sudahnya jadi udah pokoknya hiburan malam apa segala macam itu udah hampir tiap hari kan. Akhirnya balap gak ada prestasi. Nah, akhir tahun tuh saya tanya ke Om Helmi, tahun depan Ray bagaimana Om? Oh tahun depan Ray nggak lanjut, Ray cari tempat tinggal aja. Ya udah Om, makasih. Nah, saya tanya ke tim bilang, saya bilang Om Helmi udah nggak lanjut sama saya, dari tim bagaimana? Oh kalau dari tim kamu masih dipakai, nanti tahun depan kamu balap lagi sama saya, hanya turun kelas ya. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting saya balap. Nah habis itu 2009 itu pindah. Waktu itu di Bintaro, dari jalan kesehatan pindah ke sektor 4, ngepos di situ. Nah waktu ngepos, karena waktu udah di kesehatan itu hidup berkecukupan, jadi nggak beli apa-apa, nggak punya apa-apa. Akhirnya pindah ke sektor 4 itu namanya kos-kosan harus bawa barang, ini cuma bawa badan sama pakaian. Tempat tidur nggak ada lagi. Akhirnya ya banyaklah teman-teman di Rempoa apa bantuin. Tapi udah banyak teman ya. Iya, enak gitu. Banyak teman-teman di Rempoa Bintaro situ tuh banyak lah bantuin. Akhirnya pada patungan bantuin saya duitnya, beli kasur, beli apa. Celengan untuk Ray. Habis itu 2009 masuk lagi ke balap. 2009 itu oh ini udah mulai balap, saya nggak dipanggil. Udah deg-degan nih. Udah nggak punya duit, banyaknya dipanggil. Dulu kan nggak punya apa-apa, waktu tinggal di Om Helmi kan dapat mobil, dapat motor. Mulai pindah situ tuh ditarik semua. Bintaro Cibinong, akhirnya naik angkot, naik bis. Habis itu 2009 mulai balap nggak dipanggil. Akhirnya saya semperin ke junior, saya masih dipakai nggak? Oh waktu itu omongannya nggak enak banget. Kamu nggak dipakai lagi deh, balapan kamu jatuh peluru dan jatuh naik juara. Aduh, hancur sudah. Akhirnya saya pulang ke kos, udah sedih lah. Akhirnya saya telepon mekanik saya di Bali dulu ada. Tadi ya, jadi kita pindah karena Kita masalah pindah. teknis. Tadi ada ini. Ada sedikit gangguan lah. Deadlight ya. Mati lampu kan deadlight. Jadi gimana tadi sampai tahun 2009 nih Ya. perjalanannya? 2009 itu akhirnya saya tanya balik lagi ke tim itu, ke tim junior, saya nanya masih dilanjutin nggak? Akhirnya dia bilang udah nggak dilanjutin lagi karena kamu balap
nggak berprestasi, terus sering jatuh. Akhirnya ya udah, mulai dari situ saya pulang, gua galau lah. Akhirnya sampai timbul pikiran apa saya pulang lagi ke Bali atau balap lagi di Bali. Ya udah, malam-malam itu saya nelpon mekanik saya di Bali. Akhirnya dia, Rey, kamu udah terlanjur berjuang sampai di sana, kamu jangan pulang, kamu harus terus maju. Waduh, gimana Om, saya nggak kenal siapa-siapa lagi di sini. Lagian waktu itu masih jarang lah pembalap dari luar pulau datang bertarung di Jawa, masih jarang. Jarang sekali. Nah, akhirnya dia bilang, waktu itu hampir nggak ada, bukan jarang, hampir nggak ada. Akhirnya dia bilang, udahlah, kamu sabar, nanti saya telepon ke BRT. Dia kebetulan juga dekat sama Pak Tommy Uang di BRT. Akhirnya telepon Pak Tommy. Nah, dari situ Pak Tommy bilang, ya udah kalau memang dia mau suruh besok dia kesini. Akhirnya saya dikasih nomor telepon nama itu, saya telepon Pak Tommy. Ya udah, kamu mau balap, ya udah kamu datang ke Cibinong. Kebetulan di samping tempat saya yang baru nih. Nah, habis itu saya datang ke Cibinong, saya samperin Pak Tommy. Pak Tommy ngomong, kamu mau balap? Iya. Masih bisa balap nggak? Masih. Tapi di tempat saya bukan tempat balap untuk cari uang. Akhirnya saya bilang, Pak, saya yang penting bisa balap dulu, masalah uang nomor 2. Ya udah, kamu saya gaji waktu itu datangnya 1.500.000 sama berapa di Cibinong. Saya juga nggak mikir panjang, ya udahlah, yang penting saya bisa balap, nanti masalah hasil mah belakangan. Akhirnya 2009 itu join nama BRT. Nah, join nama BRT. Nah, waktu itu dia bilang tes dulu 3 bulan. Ada tes dulu. Tes dulu, udah macam karyawan aja lah. Jadi udah tes 3 bulan. Pertama balap di Surabaya, gagal. R1 gagal, R2 nomor 6. Motor masih Honda nih Bang? Honda. Jadi waktu di junior itu naik Suzuki 2008 itu. Pas pindah ke BRT naik Honda. Nah, habis itu balap kedua di Kenjeran, Kemayoran, Jakarta. Nah, habis balap di Kemayoran juara tuh. R1 gagal, R2 juara 1. Nah, habis itu udah tuh saya masih gak mikir apa-apa lagi. Nah, minggu depan ada balap one way crash Honda. Akhirnya balap, tapi saya dari punya ini kalau sampai saya juara minggu depan kan ada Indoprix dulu. Saya minta saya mau ikut Indoprix karena saya punya misi. Nah, waktu itu balap R1 saya gagal, R2 saya juara 1 lagi. Nah, habis itu saya dengan memberanikan diri saya ngomong ke Pak Tommy, Pak, minggu depan ada Indoprix, saya mau ikut. Ya udah, kalau mau ikut kamu urus semua sendiri ya, urus wildcardnya sendiri, pokoknya urus administrasinya sendiri, nanti kita kasih duit. Dalam hati saya, mungkin orang dia padahal tim ini punya manajer, punya apa, dia mungkin coba saya atau apa. Akhirnya sudah urus manajemen, urus sendiri. Jadi waktu itu belum punya kendaraan, jadi Bintaro Cibinong itu masih naik bis tiap hari seperti itu. Akhirnya ya udah urus, namanya bolak-balik kan, urus surat-surat itu ke IMI waktu itu di Kemayoran. Sampai pertengahan jalan kayaknya saya lelah karena capek kan, naik turun gini. Akhirnya saya dalam hati, udahlah, saya nggak usah lah. Akhirnya saya telepon manajer ini, Bang, saya udah nggak kuat, capek. Karena habis dari situ besok latihan saya harus datang lagi ambil bis di BRT. Dulu mekanik bisa nyetel motor tapi nggak bisa bawa mobil. Akhirnya saya yang bawa bis, bawa servis car. Nah, habis itu udah tuh. Saya capek, saya nggak kuat. Udah, kamu harus semangat ngurusin. Udahlah Bang, tapi abang bantu ya. Iya, saya bantuin, yang penting lu semangat aja dulu. Betul, udah semangat ngurusin. Akhirnya keluar izinnya, tapi ya itu capek. Akhirnya ke BRT sini latihan, ambil motor, balap. Nah, saya punya misi lagi tuh, balap. Nah, kenapa pengen balap Indoprix?
karena tahun 2008 tuh saya ikut Indopri tapi saya kalah. Oh, balas dendam ya, balas dendam. Iya, makanya saya punya misi, saya ikut Indopri. Kalau saya juara waktu itu pakai Suzuki Yamaha sudah biasa. Pakai Honda. Karena waktu kenapa saya berani, saya punya keyakinan saya bisa dalam hati saya balas dendam secara hal positif. Iya, iya. Saya pengen kasih tahu waktu itu ke junior tim itu kalau saya ini masih ada, masih bisa balap. Dan saya juara harus pakai merek Honda. Iya. Akhirnya karena waktu itu udah tuh balap BRT kan waktu itu motor Hondanya paling terkenal di Sentul itu tidak pernah awet. 3-4 lap jebol, 3-4 lap jebol. Akhirnya yang punya motor Honda untuk berlaga di trek Sentul yang besar punya ketakutan takut nggak finish. Tapi waktu itu saya punya keyakinan, makanya dari situ saya tarik cerita kenapa Pak Tommy bilang kamu kalau mau balap urus sendiri aja, saya siapin uang. Iya. Karena dia juga tidak yakin. Ternyata ya. Iya, ya udah dari situ saya buktiin balap. Jadi itu karena belum dari BRT karena ibarat masih jadi pegawai tester kan masih magang lah, 3 bulan. Jadi wearpack masih yang pakai wearpack Suzuki jadi dilakban, sepatu juga karena sepatu lama masih dilakban. Udah habis itu udah balap satu juara 1. Atau ditelepon benar ya juara. Dia masih nggak yakin nih bos BRT nih kalau saya bisa juara pakai Honda. Nah race 2 lagi saya juara lagi. Dia tuh sampai dia pernah bikin artikel di Google cerita tentang saya juga. Akhirnya waktu saya juara race 2 tuh kayaknya dia bicara sama saya waktu itu. Dia kayak di luar pemikiran dia. Jadi dia ke Sentul tuh model kayak pakai celana boxer. Datang samperin saya di Sentul. Pengen lihat ini anak benar juara apa bukan, karena dia nonton ada di TV, tetap ada di TV, hanya masih kurang karena mungkin dia punya cerita sama pembalap sebelum, tidak punya keyakinan atau apa segala macam itu nggak tahu. Akhirnya dia samperin, betul kamu juara? Betul. Nah waktu itu kan juara Indopri dapat duit sekitar 7 apa 8 juta lah. Gue udah senang nih bisa beli motor. Jadi habis balap hari Senin karena saya tinggal di mes, ikut sama mes karyawan BRT, numpang tidur. Senin saya pulang, kita enak nih bawa duit 7 juta. Pengen lah beli motor Mio. Udah tanya udah waktu habis juara malam-malam saya telepon anak kita cari Mio bekas biar bisa warawiri enak. Cari Mio bekas. Oh anak-anak udah ketemu kan di Bintaro banyak tuh motor bekas. Udah ketemu. Udah ketemu, ya udah besok kita pergi lihat. Senin pagi saya pulang pergi lihat motor. Memang rezeki saya belum sampai kurang 100 meter sampai tempat motor saya ditelepon. Rey, kamu harus segera balik ke Cibinong sekarang. Wah, ada apa lagi? Baliklah ke Cibinong, dapatlah duit. Pas sampai Cibinong, ini ada penghargaan dari Honda, dari ini karena pertama lah dalam sejarah mungkin, karena sejarah pertama saya yang ciptain lagi Honda juara waktu itu di Sentul Gede pakai yang Honda Bali. Nah ini yang kedua lagi, ini Honda bisa lawan Yamaha. Nah di situ saya nikmati, waduh dari bintang motor kasih bonus 12 juta. Saya bilang Pak saya gak butuh duit. Wah tambah bingung lagi orang-orang itu. Terus kamu mau apa? Saya mau motor. Motor apa? Honda Beat. Ambil. Jadi pilih motor berarti ya. Waktu itu Beat itu baru sekitar 12.500.000. Itu saya nggak mau duit Pak, kasih aja saya motor. Saya belum mau motor apa Beat. Ya udah ambil, langsung saya telepon Bintaro, Pak itu motornya cancel, saya bayar aja uang cancel 100-200 ribu lah. Oh ya udah nggak apa-apa. Udah habis itu sudah tuh dapat motor, gua tambah semangat lagi bolak balik Cibinong Bintaro 1 bulan. Begitu terus ya lama-lama kecapean. Akhirnya udah saya pikir kalau di Bintaro juga nggak bisa nabung, karena kan udah pulang dari sini sore ketemu teman. Nah udah tuh balap malam. Nah waduh ini tadinya udah susah masa mau susah terus. Akhirnya ya udah saya ambil keputusan saya pindah aja ke Cibinong.
ngekos di daerah sini lah, di daerah Cibinong, ngekos kurang lebih 6 bulan. Nah, dari situ ngekos, saya pikir beli mobil, karena waktu itu saya lihat di BRT setiap mau balap dia rental mobil. Kenapa tidak saya beli mobil, beranikan diri waktu itu, udah karena balap udah rutin, juara terus. Dan si Pak Tobi ini dia ajarin saya, lu kalau mau uang ya kerja. Gimana caranya Pak? Ya udah terserah lu, yang penting lu kerja yang benar. Jadi kan Bintang Racing Team ini dulu punya jualan CDI, produk-produk motor. Akhirnya saya inisiatif, tiap balap saya bawa CDI, casan aki atau apa begitu. Kebetulan waktu itu barang dia memang lagi terkenal, memang dibutuhin banyak orang. Setiap balap tuh saya jualan di teman-teman balap, atau ada orang-orang yang setiap itu saya suka posting kalau ada jual di Facebook lah. Nah, dari situ jual, akhirnya saya rasa balap tidak ada apa-apanya. Jangan Gedean duit. Jangan. Nah itu yang saya senang sama BRT. Jadi gajinya kecil tapi dia ajarin saya cara untuk dapat duit lebih besar. Akhirnya orang dia bikin saya tuh bekerja tidak memikirkan gaji. Nah habis itu sudah Bagus bekalnya. Iya. Situ ya sudah. Nah mulai dari situ saya 2009 di BRT, 2010 Honda melihat saya dan tim BRT, akhirnya ya sudah kita di BRT di kontrak Honda. Tadinya 2009 tuh saya masih bisa naik Jupiter, bisa naik Honda. Oh ini udah nggak boleh berarti. Nah 2010 kita di Untung belinya mid, bukan beli. ya di kontrak Honda 2010. Masuk 2010 awal saya pikir saya mau punya rumah, tapi gimana saya punya rumah kalau saya nggak kontrak dulu. Akhirnya ambil keputusan kontrak rumah karena sudah ada mobil, punya mobil. Dulu pengen banget punya mobil sebelum beli Avanza. Waktu itu kan di BRT nggak ada kendaraan, jadi saya beli Corolla dulu. Corolla tahun 89 atau berapa, yang penting punya mobil aja dulu. Kurang lebih waktu itu beli mobil 36 juta, tapi beli habis jajannya udah puluhan juta. Mobil nggak jalan-jalan, Belinya bahan. yang penting punya mobil aja. Dulu kan nggak ada otak, beli aja dulu. Habis itu beli mobil, simpan di parkiran orang, ada kos-kosan teman. Dari parkiran ke kosan itu kurang lebih ada 500 meter. Saking rupanya kalau punya mobil, mainlah ke kosan teman. Ini mobil siapa gitu. Kata anak, itu mobil kamu Rey, kenapa gak pernah nasib? Ya ampun, baru ingat punya mobil. Saking kesal. Itu gara-gara beli mobil 36 juta, jajan udah 20 juta. Dia masih ukuran anak kos kan udah gede. Udah gede banget itu. Nah, akhirnya ya sudah, akhirnya saya cari aja orang yang dulu saya beli dari mana. Saya telepon, oh mau bayarin lagi gak mobil ini? Ambil ke 30 juta. Habis itu ya jual. Saya pikir buat 30 juta nih baru. Saya cari mobil-mobil bekas, Avanza waktu itu DP 30 juta, cicil 2 tahun, mobil bekas. Di situ sudah tuh beli mobil. Saya pikir wah saya harus pindah rumah biar saya bisa beli rumah. Nah pindah rumah, ya udah rumah orang lah. Jadi modelnya rumah orang saya rawat biar saya dikasih rezeki untuk beli rumah. Pindah rumah. Nah itu barang 2010 tuh kurang berprestasi lagi. 2010 kurang berprestasi karena ya apa ya, waktu itu pressure-nya makin tinggi. Ya. Tekanannya makin tinggi, banyak orang punya harapan. Untuk hasil lebih. Iya. Akhirnya sudah tidak prestasi, tapi ya tidak jelek, konsisten lah, masih ada di podium. Di nasional tidak champion, tapi di event-event one make race champion terus. Oh, oke. Akhirnya ya udah 2010 habisin 1 tahun itu, 2011 kata bos udahlah nggak usah, kita independen aja. Maksudnya kamu dari Honda ya? Ya, jadi bisa naik Yamaha, bisa naik Honda. Ya udah terserah bapak aja lah, saya mengikut. Pokoknya kemana BRT pergi saya ikut. Nah, di
beres 2010 gaji sudah agak naik nih, sekitar 2.500.000 2010. Nah 2010 nggak jalan tapi kurang prestasi di nasional, akhirnya ambil 2011 Pak Tommy ambil keputusan udah kita independen aja, jadi bisa naik Yamaha, bisa naik Honda. Nah 2011 kembali lagi prestasi, ada lagi naik Honda, naik Yamaha, juara semua terus. Itu tuh udah rasa aman lah di tim BRT, karena selain dia bukan dituntut prestasi aja, tapi saya diajarin lebih ke orang yang disiplin. Lu mau apa-apa ya harus usaha, bukan karena lu pembalap tinggal teriak aja. Jadi karakter dibentuk di situ. Nah 2010 habis 11 itu juga masih sama, naik motornya masih Yamaha Honda. Jadi waktu itu mana yang kenceng itu yang saya pakai. Jadi di dalam BRT dia bikin kompetisi sendiri, mekanik Yamaha, mekanik Honda. Nanti dia deno, Honda lebih bagus, ayo Ray bawa latihan. Yamaha lebih bagus, ayo Ray bawa latihan. Nanti sampai tempat latihan saya yang milih berdasarkan base time dan nyaman. Oh ini lebih enak, ya udah saya pakai ini. Nanti yang nggak enak dia berusaha lagi kasih enak, sampai nanti kalau udah enak saya coba saya pakai lagi. Jadi di dalam tim udah ada kompetisi sendiri. Jadi pas saya keluar tuh saya udah nggak kepikiran apa, saya tahu yang pastinya tahunya juara. Nah dan terus habis itu 2011 seperti itu, 2012 seperti itu. Nah dari 2012 itu balap Asia sama Yamaha sama BRT. Nah juara juga tuh, runner up Asia. Nah habis juara Asia datanglah tawaran dari banyak tim. Jadi udah waktu selama perjalanan 2010, 11, 12 tuh sudah banyak tawaran dari banyak tim. Tapi waktu itu saya udah punya pengalaman, uang bukan segala-galanya. Waktu itu saya bilang lu boleh tawar saya nilai besar, saya akan terima. Tapi saya bawa BRT-nya. Karena udah nyaman ya? Ya, saya bawa BRT. Wah, lu nggak percaya sama gua, Rey? Gua pegang pembalap gede-gede gini. Ya iyalah, kamu pegang pembalap besar, tapi kalah sama saya. Kecuali kamu menang dari saya. Iya, betul. Ambil saya untuk apa? Kalau ambil saya pindah tim, waktu itu saya berpikir saya dapat duit besar. Tapi saya pindah tim dengan kondisi yang motor baru mulai belajar riset. Akhirnya duit besar itu buat obatin keselnya saya, mendingan ngapain. Jadi saya pikir lu kalau mau ngambil saya sepaket sama BRT. Saya juga udah izin sama Pak Tommy bersedia. Nggak mau begini. Nah akhirnya enggak. Ada beberapa tim tawarannya waktu itu tuh nilainya fantastis lah. Maksudnya bisa terjadi waktu itu jadi pembalap yang nilai kontrak paling besar di Indonesia. Hanya udahlah, saya nggak mau. Saya pikir kalau cuma setahun ini cepat, saya terima uang 400-500 juta tapi setahun buat apa? Ya udahlah, mendingan saya kecil tapi konsisten. Tiap kalau di kadang kan orang, saya diajarin di BRT itu yang saya ambil, orang selalu menghitung uang itu di saat dia dapat nilai besar. Iya. Dia tidak pernah dapat yang nilai kecil-kecilnya, harusnya dia totalin sama nilai kecil. Iya benar. Nah, akhirnya saya pikir ngapain saya di BRT juga kalau ditotalin sama juga. Iya. Malah lebih konsisten. Tiap bulan dapat gede. Nah, habis itu 2012 berakhir, saya datanglah Yamaha. Saya waktu itu karena saya sudah dekat sama Pak Tommy, Yamaha itu waktu 2012 tuh udah tawar saya dari bulan Juli. Akhirnya saya ngomong sama Pak Tommy bulan Agustus, Pak ada tawaran dari Yamaha. Bagus Ray kamu ngomong dari jauh hari, jadi biar saya ada persiapan masih lanjut balap atau enggak. Akhirnya tawaran suruh naik motor balap 600, ya peningkatan lah, peningkatan. Terus abis itu Pak Tommy masih galau lagi, kamu yang benar, pastikan dulu kalau kamu naik 600. Ya iya Pak, saya juga kalau belum benar saya nggak mau. Jadi yang mau menjanjikan benar dia naik 600. Akhirnya Pak Tommy bilang kalau masih bebek dia nilai kontrak berapa kita aduin, Ray. Saya cariin duitnya buat kamu kalau masih bebek, kalau sport saya angkat tangan.
nggak Pak, saya pengen balap sport biar level up lagi. Ya udah silakan. Nah habis itu 2013 masuklah, pindah ke Yamaha, langsung tuh balap sport, diterlibatin dalam ada satu project di Yamaha tuh. Dulu pernah ada namanya motor Jet 1 GP. Nah itu teknisinya orang GP R&D-nya Jepang. Nah kebetulan saya join pertama kali di kontrak Yamaha pusat, langsung diajak terlibat dalam develop itu. Akhirnya udah develop motor itu. Basic motornya apa itu, Pak? Itu bebek Yamaha Jet 1. Oh, Mungkin pernah heboh di dunia balap itu, ya itu namanya Jet 1 GP. Jadi satu motor Jet 1 dibikin prototype barangnya semua dengan teknisi yang bekas orang-orang R&D dari yang GP. Nah habis itu sudah join di project itu, wah dapat nilai kontrak fantastis lah. Akhirnya saya ambil keputusan dalam 1 tahun 2013 saya nggak mau jajan, nggak mau beli motor, nggak mau beli mobil. Udah dengan kondisi kayak begini, duit itu pure saya beli rumah. Jadi akhirnya beli rumah. Nah beli rumah lagi karena orang bego nih, nanti ada ceritanya. Jadi udah tuh 2013 develop itu sampai hujan, badai, hujan, panas, saya harus keluar karena kita develop harus ambil sampling itu semua cuaca. Ambil sampling semua cuaca, develop. Nah dulu kan bahan bakar masih itu develop tuh motor dari nol, dari motor nggak lari sampai lari. Jadi develop udah tuh mulai ketemu, udah dekat race day. Waktu itu Indoprix seri 1 tiba-tiba regulasi keluar, kalau tidak boleh pakai bahan bakar bensol, harus pakai Pertamax. Dari Jepang itu panik, kita harus kirim sampling Pertamax ini ke Jepang untuk, akhirnya kan itu prosesnya ribet lah. Yamaha yang berurusan akhirnya tahu gimana caranya, akhirnya mereka adain testing lagi. Nah itu udah mendekati race, jadi hujan waktu itu saya keluar, jadi kurang lebih sehari itu saya bisa 250 sampai 300 lap. Berapa per keluar tuh 30 lap begitu terus. Mulai ambil sampling karena AFR-nya di motor tuh berubah semua karena tukar bahan bakar, kompresi berubah semua. Ya sudah sampai pas mau dekat balap tipes. Orang Jepang bilang, sudah Rey kamu tidak usah balap. Jangan, saya mau balap. Kayaknya sudah balap ya tidak juara, finish nomor 7. Tapi hasil karya saya ini juara 1-2. Oh, yang motor ini, motor Iya, jadi ibaratnya dulu tuh jadi tester. Iya. Project develop tuh saya yang untuk testernya, keputusan pengambilan sampling apa semua itu di motor saya. Nah, habis itu 2013 muncul motor itu langsung champion. Waduh, orang itu juara, saya enggak. Jadi kayak minder. Akhirnya dari situ saya tahu, dia dapat motor, dapat bonus. Ray juga sama, dikasih motor, kasih bonus. Cek nilainya sama hasilnya sama ya. Dengan saya jadi begini di belakang layar. Iya, di belakang layar. Iya. Nah, habis itu tuh mulai dipercayain Yamaha untuk project leader apa-apa, testing apa-apa itu sekarang. Nah, 2013 akhir, nah rumah tuh, bayaran rumah. Karena pengen banget punya rumah, jadi duit itu beli aja udah. Pokoknya pengen beli rumah, pergi di developer, pengen beli rumah, jadi nggak tahu urus BPHTB apa sertifikat, pokoknya pengen beli rumah. Udah tenang Pak, beres ya udah beli rumah. Habis 1 tahun kemudian 2014 rumah jadi sertifikat nggak ada. Tahu-tahu sertifikat di sekolahin lagi sama developernya. Di sekolahin 2 tahun. Ini cara ngurusnya bagaimana lagi? Akhirnya, oh ya udah, saya punya pengacara sama punya notaris. Jadi saya panggil, ini gimana nih? Kayaknya saya dibohongin nih. Memang kamu dibohongin. Singkat cerita dia tanya, kenapa kamu begitu? Nggak bohong, nggak tahu. Udah saya, pokoknya saya pengen beli rumah aja. Ya. Pokoknya niatnya pengen beli rumah aja. Pada bohong, ya udah Pak, tolong urus lah. Mau bayar atau mau somasi kayak apa terserah, yang penting sertifikat saya keluar. Akhirnya diurus sama pengacara sama notaris, keluar tuh
dituntut sertifikat rumah. Nah 2014 lagi rumah udah jadi, dari kontrakan pindah ke 2014 jadi, tapi belum saya tempatin, masih di kontrakan lama, tapi sudah bolak-balik lah karena dekat dengan kontrakan sekarang, kontrakan yang sebelumnya, bolak-balik sambil ngecek. Habis itu renov rumah lagi, renov 2014 join lagi, masuk 2014 Jet1GP ini ada, tapi kalau dominasi terus kosnya terlalu besar, karena waktu itu proyek Yamaha dia pingin sharing ilmu, semua mekanik harus mengerti tentang motor ini. Akhirnya saya didepak lagi sama Yamaha, kamu udah dipakai, kita tukar orang untuk naik motor ini. Tapi ada satu Ray, kita munculin yang KW-nya dari Jepang, kopiannya, namanya barang kopi kan tidak akan sebagus dengan barang ori. Kopiannya, kamu bisa lawan tidak? Bisa, asal dengan catatan saya harus bawa mekanik saya ini. Waktu itu ada namanya Om Awadis, Robin, Guro, orang-orang pegangan saya lah di Yamaha. Saya harus bawa 3 orang ini, sama Agung harus bawa. Ya udah, kita penuhin yang gak mau bawa habis itu bisa ya. Mereka masih lagi menanyakan lagi, kamu yakin ada catatannya? Kasih latihan saya motor 600. Nanti saya dikirim ke Jepang. Jadi 2013 tuh udah ikut, tapi tidak terlalu serius di 600 karena fokus di bebek. Saya bilang 2014 mau saya kalahin motor yang aslinya nih, kasih latihan saya di Jepang. Saya nggak mau naik motor kecil, mau naiknya motor besar terus, 600 cc. Kasih latihan, terus ada balap di Jepang yang super sport apa segala macam. Saya juara terus di sana. Jadi bolak-balik Jepang Indonesia, juara. Nah pas pulang saya balap pakai motor yang KW-nya nih, yang asli ini kalah. Tapi cerita di ujungnya tetap yang asli ini harus menang. Karena ibarat kalau di motor develop itu dia 2 tahun pakai, tahun ketiga harus dihancurin. Karena motor prototipe semua, tidak boleh ini, akhirnya sudah dihancurin. Nah itu tuh mulai share ilmu motor yang KW ini keluar dari Yamaha, bikin paketan buat kasih bagi ke tim-tim semua. Nah itu jadi pelopornya injeksi pertama di dunia road race dari Yamaha, untuk Yamahanya. Nah, dari situ ilmunya akhirnya, dulu kan mekanik masih punya ketakutan untuk bikin motor injeksi karena belum mengerti elektronik. Nah dari situ Yamaha bagi-bagi ilmu, bagi ke tim-tim untuk belajar apa segala macam. 2014 seperti itu, terus juara ya enggak juara sih, ya itu modelnya belakang layar terus. Jadi kayak ada tester apa dari waktu itu dari Kayaba juga, dia kasih dari yang motor prototipe nih, Kayaba kasih yang ada tabung. Dia bilang, Rey, lu bisa nggak pakai tabung motornya kayak sok harian begitu? Saya bilang asal bapak berdiri dampingin saya dan teknisi semua lengkap berdiri di samping saya, jadi informasi langsung cepat dan bisa dirubah. Nah, waktu itu juara juga pakai sok yang tanpa tabung. Nah habis itu tanpa tabung itu jadi kuning. Nah, kayak gitu. Nah itu kehidupan udah mulai baik lah, tapi belum ada bisnis, hanya masih bisnis kecilan lah, kecil-kecilan. Rental mobil juga waktu itu udah ada rental mobil. Nah 2015 karena 2014 saya juara terus di Jepang, ikut training, ikut apa terus di Jepang. 2015 ada satu tim di Jepang, timnya namanya FC Koshian. Dia bilang, Rey, tahun 2015 saya perlu kamu tidak usah balik, kamu di Jepang aja 1 tahun untuk balap dan training. Akhirnya sudah Yamaha kasih kepercayaan. Yamaha waktu itu memang Yamaha punya impian, goalnya 2014 tuh mau promosiin saya sampai di event MotoGP. Tapi saya juga sudah berkecil hati karena dengan lihat umur begini, terus dengan lihat fasilitas latihan seperti masih cuma Jepang, kayaknya masih kurang. Saya butuh yang lebih ekstrim lagi atau yang benar-benar kompetisi ini.
ya sudahlah, 2015 ke Jepang, ikut kompetisi di Jepang, tapi sambil belajar. Dari Yamaha Indonesia pesan, kamu harus belajar manajemen balap, manajemen racing, apa segala macam kamu harus belajar. Terus 2015 itu selama di Jepang belajar, pokoknya bulan pertama yang namanya kita hidup biasa di Jakarta, tahu-tahu di Jepang yang nggak ada teman. 3 bulan pertama tuh kayak orang gila, tinggal minta pulang. Saya ngomong sama orang Yamaha Indonesia, saya nggak kuat, saya minta pulang aja. Sini nggak ada teman, namanya kita biasa hidup dengan kultur yang serba menggampangkan dan tidak ada aturan. Hidup di sana dengan kultur yang disiplin. Salah ya salah, benar ya benar, nggak ada tawar-menawar. Kalau kita di Indonesia kan kadang kita mau negur orang aja takut perasaan orang sakit. Padahal dia udah salah ya. Nah, kalau di Jepang kan nggak ada cerita, lu salah ya diomongin habis-habis ya, tapi ya habis-habis. Dan lu bagus pun juga dipuji sama mereka. Akhirnya ya sudah tuh belajar 3 bulan pertama saya nggak kuat, saya minta pulang. Orang yang makan, kamu harus kuat, harus semangat, belajar lagi. Udah tuh bulan kedua tuh udah mulai enak tuh, udah mulai udah tahu gitu. Karena kan waktu itu hidup di Jepang sendiri, di apartemen sendiri, pokoknya semua sendiri. Kemana-mana ya naik sepeda, ke kantor pun juga naik sepeda, ada race pun juga ke bengkel racing naik sepeda. Habis itu baru ikut service car. Jadi ada balap saya jadi pembalap, kalau nggak ada balap saya jadi kru, karena ada event yang kayak event nasional Jepang itu saya nggak join. Saya ibaratnya waktu di Jepang ikut seperti event kejutan. Akhirnya pas ada balap nasional Jepang saya jadi kru untuk belajar manajemen di situ, belajar manajemen balap, manajemen ban, apa segala macam belajar. Nah 2015 berjalannya waktu, kayaknya saya nggak bisa kayak begini terus, cuma belajarnya monoton terus, harus apa yang saya pikirin. Nah, waktu itu berpikir coba saya cari barang, karena bos waktu itu di Jepang jatuhnya udah kayak bapak angkat lah di Jepang. Dia udah bikin saya seperti anak, banyak kenalan, relasi. Akhirnya ya udah dikasih kenal saya di beberapa distributor, pabrik-pabrik. Akhirnya saya ngambil barang dari Jepang, kirim-kirim ke Indonesia juga. Nah itu tuh udah mulai senang. Pas akhir tahun suruh pulang saya nggak mau, saya udah suka di sini. Nah udah suka di sini. Tapi emang kalau di Jepang tuh kalau nggak bisa ngikutin cara hidupnya enak. Iya, jadi mulai udah dapat iramanya tuh, udah tahu kemana-mana tuh, udah mulai tahu pola hidupnya. Langsung betah ya? Iya. Begitu enak banget, semua aturan nggak bisa ngomongin. Saya nggak mau pulang, kalau bisa perpanjang aja saya sekarang. Tapi waktu itu karena saya selama di Jepang itu ada project R25, R25 baru keluar. Jadi di racingnya tuh saya nge-vlog waktu di Jepang. Akhirnya dari Yamaha Indonesia, kita kayaknya perlu kamu untuk join di Yamaha Racing Indonesia untuk yang di Asianya. Udah terus balap 2016 itu join sama Yamaha Racing Indonesia. Nah itu tidak prestasi juga, karena modelnya saya cuma buat ngangon lah, buat ibarat mentoring anak-anak di bawah saya itu, dia buat main. Saya udah gak prestasi, tapi saya masih punya keyakinan kalau saya masih bisa balap. Jangan bikin saya jadi mentor dulu, saya masih kepingin balap. Habis itu Yamaha nawarin, kamu masuk kerja ya, kamu ikut jadi di kantor, jadi karyawan. Wah udah tuh dipanggil ke Yamaha, ikut tes. Saya lihat semua pakai seragamnya hitam putih, saya bebas. Pas ditanya orang HRD, kamu bawa pulpen nggak? Nggak bawa. Terus ngapain kamu di sini? Ya nggak tahu. Cari dulu pulpen. Ya udah saya keluar, habis itu saya pulang, saya telepon orangnya, Pak saya nggak cocok, Kevin, mendingan saya di bengkel saya aja, nyumbang ban. Nah, habis itu sudah pulang, nggak itu 2016 balap nggak prestasi. 2017 masih lagi dipakai sama Yamaha.
2016 itu balap gak prestasi, tapi di Indonesia ada satu tim balap yang motor bebek. Saya jadi advisor atau coach di tim itu, champion, juara nasional, double champion untuk yang di bebek. Karena waktu itu masih punya bekal ilmu dari Jepang, manajemen tim atau segala macam, dan berhasil. Itu 2017. Kenapa saya tidak bikin tim sendiri? Bikin tim sendiri ya udah. 2017 itu beres dari Yamaha, udah dapat duit kontrak, ngapain ya? Ya udah bikin tim balap, bikin apa? Pas kebetulan 2017 itu juga planningnya mau nikah. Jadi 2017 tuh awal tahun bikin tim balap, bikin toko, persiapan nikah. Nah itu habis lagi itu. Jadi nol lagi semua. Bikin tim balap, mau nikah, mau ada balap, mau keluar uang, pokoknya punya motor apa waktu itu udah habis semua, udah jual. Punya mobil jual. Mulai dari baru lagi ya. Ya, Nol lagi. mulai dari nol lagi, udah jual. Tapi ya masih punya keyakinan kalau bakal kesampaian semua apa yang saya mau. Nah, jadi ya udah jual pakai nikah, pakai persiapan balap. Habis nikah tuh sama istri pulang, nikahnya kan di Kupang, pulang ke Cibinong, tanya ada uang? Nggak ada, tinggal nol. Jadi udah tinggal nol, jadi ya udah tuh nikmatin aja udah ya. Tapi ya habis itu turun, udah tuh rezeki mengalir lagi terus. Itu udah tuh bikin usaha, awalnya di Cimapar. Jadi selama merantau nih, karena dari Kupang tuh niatnya udah baik, niat baik, hasil baik. Jadi waktu 2017 tuh bikin usaha, ada aja lah orang bantu. Pak Haji, namanya Haji Ludi, dia punya tempat di daerah Cimapar, tempatnya besar. Lu kalau mau usaha di sini aja deh. Oh, jadi di tempat. Haji, bayarnya bagaimana? Saya nggak mau uang kamu, saya mau lihat kamu berhasil. Saya mau lihat kamu berhasil baru kita bicara. Tapi dia punya, habis itu saya nanya, Pak, kalau saya udah berhasil bagaimana? Yang penting kamu berhasil dulu. Kalau kamu udah berhasil kan saya pingin mobil Mercy atau pingin mobil apa, tinggal ngomong, kamu pasti beli. Oh iya Pak, amin, ya mudah-mudahan kesampaian. Nah itu dari situ usaha mulai berkembang. Balap juga sambil jalan. 2017 tidak ada lagi prestasi sama untuk balap di Asia. Jadi cuma total peringkat akhir tuh nomor 10 Asia. 2017 itu masih masuk di Malaysia atau masih? Belum masuk di Malaysia itu kurang lebih di tahun 2018. Oh. Nah itu lagi habis itu, nah ada sedikit lagi tadi saya kelewat. Waktu 2015 saya di Jepang tuh saya punya usaha rental mobil. Oh. Punya rental mobil lagi tuh. Nah itu orang bohongin saya lagi. bohongin, tapi cicilan dia bayar terus. Hanya ya ada lebih. Waktu itu modelnya saya yang bayar DP, dia yang bayar nyicil. Tapi ketika ada lebih, bagi dua. Oh ini pas terus. Nah, saya pulang dari Jepang, Pak, mobil kirim ke rumah. Waktu itu ada 2 mobil kirim ke rumah, Pak. Saya mau pakai. Mas Rey, mobilnya hilang. Dia bilang hilang. Memang hilang benar. Ada 1 mobil akhirnya saya jual, 1 hilang. Saya udah hanya waktu itu batin aja. Saya waktu itu beli mobil itu dari uang keringat, tidak nyakitin perasaan orang, tidak maling duit orang, pasti dia kembali. Udahlah, anggap aja hilang itu. Saya bilang, gak usah cari lah Pak. Tahu-tahu mobil itu ketemu. Nah ketemu itu akhir 2016 itu ketemu. Akhirnya ketemu. Orang juga udah, mobil tadinya biasa-biasa standar udah jadi bagus pas ketemu. Udah jadi bagus. Dia masih pakai plat nomor yang sama? Ganti. Oh, ganti. Jadi dia udah, pokoknya mobil yang tadi Avanza itu standar Jadi dibikin ganti bagus. Habis itu udah tuh habis itu dapat mobilnya saya jual.
habis itu beli Grand Max ya niatnya pengen usaha lah. Mulai 2017 pakai Grand Max, kemana-mana tuh pakai Grand Max lah. Buat usaha, jadi sambil latihan bisa bawa barang dagangan apa semua macam. Nah 2017 usaha mulai jadi 2017 tuh punya tim, punya usaha, punya toko. Jadi tapi ada satu namanya Pak Haji ini nih, dia yang bikin master plan untuk tim saya. Jadi master plan tim tahun ini dan usaha tahun ini kamu harus prestasi di nasional, juara dulu. Nanti tahun kedua kamu tidak usah prestasi tapi toko yang nomor 1. Oh, gantian. Iya. Jadi 2017, bang, pergi balap tuh juara 1 terus. Karena apa harus juara 1? Kalau saya nggak juara 1, bayar gaji karya mekanik ini dari mana duitnya? Harus dibantu dengan duit podium saya. Juara 1 jadi duit podium itu cuma lewat di kantong aja, sisanya buat bagi start money mekanik. Nah itu juara bisnis balap sambil bawa ban, jualan gitu ya udah mulai start. 2018 balap tapi kurang prestasi. Waktu itu cuma runner up. 2017 champion tuh, one day race champion, nasional champion. 2018 tuh nasibnya runner up aja semua tuh runner up. Tapi penjualannya meningkat sesuai planning tim. Habis itu udah tuh 2018. Nah, Oleon ini dia bikin mesin punya orang Malaysia. Itu orang kan juga agak gila Oleon. Oh jadi 2018 ini ketemu Oleon? Enggak, 2017 itu udah ketemu Oleon. Jadi waktu itu ketemu Oleon tuh 2016 tuh udah ketemu. Hanya Oleon bilang ini anak pembalap apa bukan? Kok setiap ketemu di smoking room ngerokok terus. Saya ditanya, kamu pembalap? Iya, saya masih balap kok. Oh ya udah, habis itu dekat. Nah 2017 tuh saya banyak curhat karena 2017 selama balap Asia itu saya sharing sama orang, kok balap Asia ini saya kalah terus, apa saya udah nggak bisa belok. Dia bilang Oleon punya nggak satu mesin yang bagus? Punya. Waktu itu dia punya mesin bagus, tapi itu balapnya naiknya kurang laju, jadi ya kalah, jadi percuma. 2017 akhirnya saya minta izin ke Yamaha, ada event lokal waktu itu Yamaha Sanderes. Tapi saya mau pingin buktiin aja saya ini masih bisa balap atau tidak. Karena selama balap Asia kok saya urutannya 89 terus. Ini saya ngomong sama Oleon, kok badan saya. Tapi saya izin ke Yamaha, Pak, kasih aja saya izin. Kalau balap Sanderes ini saya kalah Pak, saya berhenti balap. Taruhannya begitu. Udah. Karena Oleon juga masih nggak yakin juga sama saya karena baru ini balap ya, dia punya mesin, ya udah naikin aja di motor kamu, naikin itu udah balap. Nah itu balap juara 1 terus tinggalin orang 1 street. Wah dalam hati saya masih bisa balap, kenapa suruh berhenti? Nah, udah tuh mulai sama Oleon tuh ibaratnya orang bilang tuh duel maut lah. Saya dari situ juga Oleon di bengkelnya untuk yang motor mulai naik, saya juga mulai naik. Sama-sama 2018 kan Oleon bikin mesin tuh, bikin tim orang Malaysia balap lah di Thailand, Asia nih, Asia Road Racing. Balap Oleon tinggal pulang. Saya tanya kenapa kok balapnya kayak begitu? Saya bikin mesin capek-capek, saya bukan cari duit di racing, saya cari kepuasan. Juga hobi ya? Iya. Tinggal pulang sama Oleon. Nah bos ini nih tahu karena ada satu mekanik di situ orang Indonesia, dia cerita, bos mendingan telepon Ray, kalau ngambil Ray Oleon pasti ngikut. Jadi pertama mungkin bos telepon Oleon atau apa, ini telepon saya, Ray mau nggak kamu mulai balap Asia, mulai seri 3 di seri Jepang juga. Wah itu kebetulan makanan saya tuh itu karena tinggalnya lama di sana. Saya bilang mau aja bos, tapi ada syaratnya. Apa syarat kamu? Saya harus bawa mekanik saya. Mekanik kamu siapa?
Leon Chandra. Nah itu yang kita cari katanya. Ya udah tuh berangkat. Nah itu punya dendam lagi sedikit sama yang tim sebelum. Habis itu udah tuh berangkat jadi Jepang langsung tuh nomor 5 buat survive lah sama Bapak siap. klub depan. Nah itu udah senang apa. Habis itu ketemu lagi seri di India, sirkuitnya teknikal, juara lagi. Habis itu udah nyambung, juara lagi. Habis itu total klasmen ikut dari 3 seri pertama, tinggal 4 seri lah. Mulai seri 3 ikut 3, 4, 5, 6. Total klasmen itu 10 besar. Ya, kenapa saya kayak tahun lalu saya ikut 6 seri kok klasmennya sama. Habis itu udah tuh 2019 dipakai lagi. Nah 2019 dipakai mulai apa, prestasi ya ada lah. Jadi total klasmen di 2019 itu 5 besar juga untuk di Asia. Nah tapi di nasionalnya juga udah nggak ada balap, jadi ya nggak ada. Nah untuk bisa sampai di Cibinong ini ya juga ada teman, jadi jatuhnya kayak sahabat kan, namanya Erik yang punya Carglass. Tadinya anak itu bandelnya udah gak karuan, namanya bandel gimana ya? Bandel cowok ya? Ya udah tuh kita juga berteman, jadi sahabat mulai dari 2018, 17, 17 berteman, akhirnya ya ada satu, jadi tadinya nggak pernah mau ngurus perusahaan, akhirnya saya bantu dia untuk jadi fokus ngurus pekerjaan apa segala macam, orang tuanya lihat, akhirnya ya itu. Dan kebetulan di Cimapar waktu itu juga sudah bangun ruko 2, saya bangun ruko 2 untuk mau taruh denotes, buka shop ini nih. Akhirnya dari ngapain kamu buka di Cibinong, biar ngapain kamu buka di Cimapar sana Bogor, mendingan di Bogor itu kamu buka cutting stiker sama cover body aja, udah fokus di situ. Karena sebelumnya kan juga udah punya basic bisnis di cover body balap, karena ngambil bikin cover body balap tuh karena satu punya basic orang develop yang baik, maksudnya pernah terlibat di develop part seperti itu. Terus kedua, kenapa bikin cover body balap? Karena kalau balap kadang-kadang berat badan overweight, akhirnya bikin sendiri yang ringan untuk pakainya sendiri. Awalnya pakai sendiri, orang melihat kok bagus, akhirnya jadilah bisnis itu. Nah balik lagi ke Erik, mamanya panggil, kamu mau nggak usaha di Cibinong, nanti kita kasih tempat, kamu sewa di situ. Ya mau lah kalau dikasih kesempatan. Akhirnya sudah pindah di Cibinong karena dia melihat saya berteman sama Erik positif, ada hal positif. Jadi ya udah dipanggil ke Cibinong mulai 2020 itu ya usaha di situ. Panjang ya? Panjang banget. Ya kurang lebih ya Tapi begitulah secara garis besar. oke ya. Maksudnya kalau Ini kita kayak lagi dongengin nih. Kalau asal tadi tidur. salah-salah, kalau sunyi aja. Tidur. Cuman bagus nih, kalau yang nonton yang nggak di skip nih ilmunya Iya. banyak. Banyak. Yang mau mulai balap kalau cuma karena uang mending mundur ya. Iya. Jadi kalau balap tuh ya kalau nyari duit di balap ya sama aja lah, semua orang kalau kerja tujuannya nyari uang, dia bakal Karena ada bisnya juga ya. Iya. Karena uang nilai angka Gak ada kan batasnya. nggak ada batasnya. Tapi dari tadi yang dengerin paling seksama yang di belakang kamera. Iya. Udah mau tidur ya. Dan ini salah satu yang berantem sama orang tua terus berhasil. Ya. Karena niatnya baik. Ya. Gue juga dulu nyoba, gue kabur dari rumah. Dua. Udah mau kabur belum sukses udah balik. Emang kalau mau balik tadi bagus soalnya niatnya. Iya. Berangkat dari sana niatnya bukan mau ninggalin orang tua, tapi niatnya mau Mau sukses. sukses, ya? Iya. Tapi
sampai di sini, jadi udah mulai merata tuh, dapat banyak pencerahan. Akhirnya waktu tahun berapa itu ada orang pernah ngomong sama saya, kamu kalau mau mati sukses, muliakanlah orang tuamu maka rezekimu mulia. Nah dari situ ngambil itu. Tadinya papa mama itu yang namanya orang sudah tua, hidup di kampung, sakit penyakit terus, dengan saya ajak mereka tinggal di Bogor atau bolak-balik Kupang Bogor. Dengan begitu mereka hidup jadi happy, sehat. Nah orang yang bikin sakit itu sebenarnya pikiran. Itu paling jahat. Paling jahat. Semua penyakit datang gara-gara pikiran. Iya. Jadi sekarang orang tua di mana, Bang? Papa di Kupang, sekarang ini di Kupang karena ada urusan. Hah? Mama tapi di sini, nanti beres urusan pulang semua ke Bogor. Oh. Jadi tinggal semua di Bogor. Saya suruh menikmati hari tua aja udah di Bogor. Iya. Jangan pikir macam-macam. Sedikit paling, kira-kira pesan. Benar. Wishlist dulu, wishlist. Untuk Masih ada cita-cita nggak dalam kita hidup? yang belum terpenuhi. Cita-citanya pengen satu punya sirkuit di Kupang. Amin. Amin. Kedua itu saya pengen nabung pembalap yang tidak punya uang tapi punya bakat. Itu yang susah dicari. Ya. Jadi lebih pengennya karena saya bisa hidup dari dunia balap, saya pengen berbuat sesuatu. Banyak orang punya talenta tapi tidak punya jalan. Pengen satu, mungkin gak lama lah, setahun 2 tahun ini saya bikin ada seleksi untuk anak-anak yang berbakat untuk join di tim balap saya. Ya mudah-mudahan, saya niatnya baik, pasti ada aja jalan. Nah, mudah-mudahan tercapai semua itu. Tapi Kupang dulu ya. Iya, pengennya Kupang. Jadi kenapa pengen di Kupang? Karena pengen buka wawasan orang kalau balapan itu juga punya masa depan. Apapun itu tuh punya masa depan, tergantung kita. Asal jalan ini serius. Iya, Ini bukan untuk senang-senang doang. Bukan buat gaya-gayaan. iya, Banyak balap buat status doang, update status. iya. Buat sosmed. Gitu. Jadi cita-cita 2 itu. Iya. Kalau pesan untuk adik-adik, Kalian terutama nih karena sama-sama dari Kupang, jadi lebih ke adik-adik di Kupang. Kalau bisa mengikuti kan. Jadi orang kalau lihat cerita saya, mereka lihatnya udah di akhir. Yang rahasia tuh Nah, ya. kalau dia nonton video ini dari awal, mungkin dia bisa tahu kehidupan susahnya gimana. Jadi mau jadi orang hebat tidak harus butuh waktu yang panjang. Jadi ya proses yang penting kita kuat. Pokoknya kuncinya ya banyak-banyak berdoa dan kerja keras. Jadi itu. Bener, belakang kamera. Udah ngantuk belakang kamera. gue nggak ngantuk, gue ngeliatin lu doang. Jadi itu doa sama kerja keras. Ya, Apa berdoa niat? dan berusaha. Niat baik, Iya, niat baik hasil baik. niat tidak pernah mengkhianati hasilnya. Ya, Aduh. Oke ya. udah lama ya. Panjang juga ya. Gak apa-apa. Jadi gitu kan, kalau orang yang sukses, videonya panjang. Motor-motor ada kan? Ada kan motor-motor? Banyak. Motor-motor ada, masih gimana? Enggak, pasti kita tahu. Iya, ada. Stok-stok. Ya, apalagi kalau ada yang paling aja nggak? Kalau ada yang mau nanya-nanya soal itu ya, sekolah balap itu gimana? Maksudnya persyaratannya gitu. Nanti kan pasti dipublish. Iya, follow-nya kemana? IG merah boleh. Masukin ntar ya. YouTube-nya juga ada. Ada YouTube-nya ya? Iya ada. Nah. Tapi kalau YouTube pribadi ada, YouTube toko ada. Dua-duanya lah ya, subscribe Iya. dua-duanya. Jangan lupa follow Instagramnya. Baik, gue tulis yang gede di sini nih. Gede. Terus ya thank you udah nonton. Terus kalau ada komentar, kalau malu bertanya sama Pak Ray mungkin bisa komentar aja. Bisa Hanya lewat ke kita. Bapak ini. Bapak Jerry. Bisa lewat kita, nanti kita terusin ke Om Ray. Ya, Siap. boleh komen atau masukan mungkin. Atau ada yang ngefans mau main-main ke sini juga boleh mungkin. ya. Boleh. Terbuka Dengan ya. senang hati. 24 jam bengkel tutup kecuali libur. Macam nih.
Waduh, bengkel yang mahal. Dulu ada gue liat bengkel las tuh tulisannya buka terus Iya. kecuali kiamat. Gile, itu gokil tuh. Bengkel saya buka terus kecuali libur. Iya, Iya bener, itu bener tuh. Jadi jangan lupa like, Komen, komen, subscribe, follow share. Instagram kita juga di Penyembah Piston. ya. Instagramnya Pak Ei tadi, Ray Ratu Kore Ratu Kore 222. 222. Itu nomor start ya, Bang? Iya. Tanggal lahir anak juga. Oh iya, 22 Februari ya. Semua 22. Sip lah, kalau gitu. Apa lagi? Gue mau ngomong apa jadi lupa gua. Iya itu, jangan lupa share. Iya. Nah, kalau ada yang mau berbagi cerita ke kita tentang Boleh. kendaraannya, mobil, motor, atau tentang Nah, kehidupannya. iya kita udah masuk segmen motor nih. Jadi Heeh. silakan. Jadi mobil, motor kita welcome ya. Semua yang Iya. berpiston. Berpiston. Kalau lu mau di Mesin kompresor, kelas gitu ya. Iya. Pokoknya berpiston. Iya. Ya udah, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ei. Sama-sama. Untuk waktu. Ipi. Bang Ray Ratu Kore, terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.